nama Jatman, kita cari, tidak bisa diakses atau tidak ditampilkan. Dengan kata lain, diduga SK yang kemarin sempat menghebohkan ini, diduga itu tidak valid. Karena ketika diakses melalui portal resmi Kemenkumham, ternyata tidak ada nomor ini, karena tidak juga tertera nama ini. Artinya apa? Artinya, Saudara Lutfi bin Yahya diduga keras, disangka kuat, telah memalsukan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU strip 0007241.1H.01.07 tahun 2019 yang diklaim sesuai redaksi nomor 6 ini bahwa secara legal formal baik pendekatan de facto maupun de jure Idaru Aliyah Jamiah Ahli Toriko Al-Mutabaroh Anadliyah Jatman yang diklaim di sini memiliki legitimasi yang sah dan kuat, ternyata setelah di-cross-check di portalnya resmi Kemenkumham, ternyata diduga tidak ada, tidak bisa diakses. Kami dari teman-teman Jatman wilayah dari para mursyid kepingin meluruskan sejarah itu saja, nggak ada niat yang lain. Di awal berdirinya Jatman, dulu namanya belum Jatman, tahun 57, itu pendirinya adalah 4 orang kiai. Kiai Muslim Meranggen, Kiai Nawawi Purworejo, Kiai Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhat Ihsan Meranggen Semarang. Kemudian terus terang setelah Jatman itu dipegang oleh Habib Lutfi, sejarahnya berbeda. Katanya pendirinya adalah 4 orang kiai dari Magelang, yaitu Kiai Sirat Payaman, Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Khubul Tekerjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajuran Magelang. Itu nggak benar. Yang kita percaya hanya 1 orang di sini. Konteksnya PBNU, Gus Yahya Kolistaku. Hanya 1 orang ini yang kita percaya di PBNU. Tidak ada yang lain. Makanya kita berharap kepada Gus Yahya Kolistaku agar melakukan tindakan yang tegas, tindakan yang pasti. Bukan hanya masalah seperti ini yang jelas-jelas ini melukai banyak orang, terutama para nadliyin. Gus Yahya Kolistaku tidak menindak keras upaya oknum-oknum yang sengaja ingin menguasai PBNU dari mulai organisasi-organisasi sayap PBNU atau banom-banom PBNU yang akhirnya meruntuhkan PBNU sendiri. Dengan kata lain, kalau ini hanya diselesaikan secara internal sesuai dengan tradisi PBNU, tabayun, husnudon, tidak menutup kemungkinan mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, diduga juga banyak oknum-oknum yang akan memanipulasi organisasi-organisasi sayap PBNU atau Banom, bahkan organisasi pusat PBNU sendiri akan dirusak oleh oknum-oknum yang ingin menguasai negara ini melalui organisasi besar Islam Indonesia PBNU.
Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Anda tentu saja sudah melihat, sudah mendengar kontroversi surat instruksi yang dikeluarkan diduga oleh Lutfi bin Yahya, yang sebetulnya diduga pula kepengurusannya sebagai ketua Torekoh Jatman sudah berakhir. Kalau tidak salah, di Oktober 2023. Nah, kenapa Lutfi bin Yahya dengan ugal-ugalan, dengan teroboh, dengan pongahnya, dengan arogansinya, nekat, raih gedek, raih badak, bahkan dengan menulis sebuah meme yang mengatakan bahwa bodoh amat, lo mau apa ngomongin tentang diri saya, bodoh amat. Dan diakhiri dengan tulisan, kalau sampai menguyaku NKRI, saya akan turun ke jalan. Ya, tidak ada kaitannya lah. Mau turun ke jalan kayak mau kemana. Tapi dari apa yang diduga saudara perbuat ini, sudah menyalahi aturan yang diduga juga kalau dalam ADART ketika selesai masa jabatannya atau dimisioner, ya sudah selesai, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan sekali-kali sekarang ini membodohi orang-orang Nusantara. Kita tidak peduli lagi sekarang ini orang dengan penampilan seperti apa. Kita tidak peduli lagi, ya, saudara Lutfi bin Yahya dengan nama besarnya, tidak penting lagi buat Nusantara ini. Karena yang terpenting adalah bagaimana perilakunya. Hari ini, tokoh yang terkenal, yang masyhur, bahkan tidak penting lagi buat Nusantara ini. Ketika memang tidak bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap negeri ini. Kalau hanya bacot, kalau hanya mengkritisi, menjelek-jelekan dan lain sebagainya, percuma, tidak penting sekali lagi. Oke, tidak berlama-lama, kita fokus kepada kop surat yang tertera di situ. Ada SK yang dikeluarkan dari Kemenkumham yang menyatakan bahwa SK itu masih berlaku karena ditempelkan dalam kop surat itu yang isinya menginstruksikan macam-macam lah. Kita tidak fokus kepada instruksinya, itu nanti dibahas lebih lanjut. Tapi fokus pertama ini adalah apakah SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dengan nomor AHU strip 00072411H.01.07 tahun 2019 ini apakah masih valid atau memang terdaftar di Kemenkumham? Kita coba lihat langsung saja kepada redaksi yang ditulis di surat ini. Pada nomor 6, bahwa secara legal formal, baik pendekatan de facto maupun de jure, idaroh, aliyah, Jamiah, Ahli Thoriqoh, Al-Mutabaroh, An-Nahdliyah atau Jatman memiliki legitimasi yang sah, kuat, dan jelas, yakni A. Hasil Muhtamar ke-12 Jatman di Pekalongan
dengan segala keputusan-keputusannya yang telah dimandatkan oleh Muhtamirin. B. Akte notaris melalui kantor notaris Sodikun SHMKN Kota Surabaya tanggal 26 Juni 2019 nomor 7 tentang perkumpulan ahli thorikoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah. Nama penghadap yang pertama Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya. Kemudian yang kedua Tuan Mas Hudi. Kita tidak tahu apakah yang dimaksud dengan Tuan Lutfi Ali Yahya ini apakah juga saudara Lutfi Vinaya, kita juga nggak tahu. Kemudian yang C ini saya tebalkan dulu. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0007241.AH.01.07. Tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thorikoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah tanggal 17 Juli 2019. Di sini jelas ya redaksinya bahwa Perkumpulan Ahli Thorikoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah itu sudah dikukuhkan secara hukum menurut keputusan Menteri Kemenkumham dengan nomor AHU 000/AH.01.07 tahun 2019. Sekarang kita mulai cek apakah benar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor sekian itu, apakah telah mengesahkan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Thorikoh Jatman ini? Kita cek bersama-sama. Kita copy paste saja, kemudian kita masuk ke pencarian di Google, kemudian kita paste dan kita enter. Kita masuk yang teratas di pencarian teratas ini. Kita klik saja. Kemudian kita klik di AHU unduh data. Nah, karena thorikoh ini adalah merupakan perkumpulan, makanya kita klik lagi di menu perkumpulan. Nah, kita masukkan thorikoh Jatman yang dimaksud. Ahli thorikoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah. Nah, apakah SK yang di depan tadi saya bicarakan memang tervalidasi di Kemenkumham? Untuk memvalidasi caranya gampang, tinggal klik saja cari. Oke, sudah terbuka. Nah, kita coba teliti satu persatu, kita coba amati satu persatu. Nah, yang muncul yang teratas ini adalah yang pertama, Perkumpulan Ahli Thorikoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah, ternyata ada notifnya di sini. Untuk sementara data perkumpulan ini tidak dapat ditampilkan. Kemudian kita geser ke kanan, ada juga nama yang hampir sama, Perkumpulan Jamiah Ahli Thorikoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah, tapi ada tambahannya, Kabupaten Batan. Ini juga ada notif, untuk sementara data perkumpulan ini tidak dapat ditampilkan. Dari dua nama yang hampir sama ini, ya,
kita lalu bertanya-tanya, kok di dalam dashboard di laman resmi Kemenkumham ternyata SK yang dimaksud tadi, SK yang dimaksud ini, kenapa tidak bisa diakses? Ini bukan persoalan rahasia atau tidak rahasia atau private, bukan soal itu. Coba kita lihat di bawah ini. Ini juga ada, tapi mungkin beda namanya. Perkumpulan Mujalasa Mursid Masyayikh Thariqah Mutabaroh di Jakarta Utara. Jelaskan kurang lebih domisilirnya. Ini ada profil lengkap, juga ada profil terakhir. Artinya, kalau Anda inginkan profil terakhir ini, diklik saja. Nah, ini yang mengisi adalah yang menjadi admin atau yang berhubungan dengan nama Thariqah ini. Mungkin pengurusnya, mungkin adminnya, dan lain sebagainya. Yang awal dia mendaftarkan perkumpulan ini di Kemenkumham, diisi semuanya. Kemudian untuk menampilkan ini kita harus mengeluarkan biaya. Nah, ini semua dimasukkan, biayanya kurang lebih 5.000. Kemudian saya telah membaca semuanya, simpan. Nah, ini dimasukkan dari pengurus atau pemohon awal siapa yang mendaftarkan perkumpulan ini. Jadi ini tervalidasi karena memang untuk mengakses dari profil ini, itu sudah bisa. Nah, beda dengan yang lagi ramai diperbincangkan ini, yang kepengurusannya sebetulnya sudah berakhir, demisioner kan, ini tidak bisa diakses. Nah, sekarang untuk membandingkan terkait SK yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, yang terkait itu menjadi legalitas formal sebuah lembaga. Kita coba memasukkan nama PBNU sendiri. Karena PBNU ini adalah sebuah yayasan, maka kita klik saja yayasan. Oke, dan kita masukkan namanya. Tadi sudah saya kasih nama. Yayasan Nahdlatul Ulama. Kita cari. Dan terbuka. Di sini ada Yayasan Nahdlatul Ulama di Dusun Lorubung, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sama, kita bisa mengakses. Yang mengakses ini adalah yang mengusulkan pertama kali. Ya, tentu saja yang terkait dengan kepengurusan sesuai ADART. Nama Jatman, kita cari. Tidak bisa diakses atau tidak ditampilkan. Dengan kata lain, diduga SK yang kemarin sempat menghebohkan ini, diduga itu tidak valid. Karena ketika diakses melalui portal resmi Kemenkumham, ternyata tidak ada nomor ini, karena tidak juga tertera nama ini. Artinya apa? Artinya, Saudara Lutfi bin Yahya diduga keras, disangka kuat,
telah memalsukan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU strip 0007241.1H.01.07 tahun 2019 yang diklaim sesuai redaksi nomor 6 ini bahwa secara legal formal baik pendekatan de facto maupun de jure Idaro Aliyah Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh Anadliyah Jatman yang diklaim di sini memiliki legitimasi yang sah dan kuat, ternyata setelah di-cross-check di portalnya resmi Kemenkumham, ternyata diduga tidak ada, tidak bisa diakses. Terserah Anda bagaimana menyimpulkan dari validasi ini. Nah, jadi dengan kata lain, seluruh para pengikut di Thoriqah Jatman ini ketika menerima surat ini, yang pertama himbauan tidak datang dan lain sebagainya, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk tidak hadir. Harus hadir. Karena surat ini hanya surat klaim sepihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun di sini semuanya sudah tertera. Ada yang mendata Rois Am, ada yang menandatangani siapa Rois Amnya, wakil Kotip Amnya siapa, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, bagaimana surat ini bisa dipertanggungjawabkan? Karena SK yang tertera di sini tidak valid ketika di-cross-check ke Kemenkumham. Nah, jadi seperti yang ditulis di sini, sehubungan hal tersebut, kami selaku Rois Am Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh Anadliyah Jatman menyampaikan hal sebagai berikut. Idaro Aliyah Jatman sudah memantau bahwa materi silaturahmi yang akan diselenggarakan tersebut substansinya adalah mengatasnamakan Mursyid Jatman ke PBNU yang diterima oleh PBNU. Jadi sekali lagi, Anda coba biar ingat memori Anda, seperti yang nomor 1 ini ditulis, kita coba simak videonya Kiai Halwani. Apakah benar seperti yang dituliskan dalam surat ini? Idaro Aliyah Jatman sudah memantau bahwa materi silaturahmi yang akan diselenggarakan tersebut substansinya adalah menindaklanjuti hasil perbincangan kehadiran sekelompok orang yang mengatasnamakan Mursyid Jatman ke PBNU dan diterima oleh Ketua Umum PBNU. Bahwa salah satu tujuan kedatangan mereka beberapa waktu yang lalu ke PBNU adalah mengambil alih kepengurusan Jatman. Apakah alinea 1 ini benar? Makanya untuk cross-check, coba kita lihat video ketika Kiai Halwani beserta rombongan sowan kepada Gus Yahya Kholilistakuf. Kita simak. Rombongan yang dipimpin anggota Majelis Iftah wal Irsyad Jatman Kiai Haji Khalwani Nawawi itu diterima oleh Gus Yahya yang ditemani oleh Wakil Ketua Umum Kiai Haji Amin Said Husni. Para kiai menyampaikan tentang status kepengurusan Idaroh yang semestinya berakhir pada September 2023, tapi hingga sekarang belum juga bermuktamar. Selain itu, para kiai Thoriqah juga melaporkan realitas terkini dari organisasi Jatman kepada PBNU dan meminta PBNU segera mencarikan jalan keluar. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Khalwani bersama pengurus Mursyid Thoriqah dan para pengurus Jatman wilayah ini juga menyampaikan kegusaran mereka karena adanya perubahan secara Jatman sejak dipimpin Habib Lutfi bin Yahya. Kami dari teman-teman Jatman wilayah
dari para mursyid kepingin meluruskan sejarah itu saja, nggak ada niat yang lain. Di awal berdirinya Jerman, dulu namanya belum Jerman, tahun 57, itu pendirinya adalah 4 orang kiai Muslim Meranggen, Kiai Nawawi Purworejo, Kiai Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhat Ihsan Meranggen Semarang. Kemudian terus terang setelah teman itu dipegang oleh Habib Lutfi, sejarahnya berbeda. Katanya pendirinya adalah 4 orang kiai dari Magelang, yaitu Kiai Sirat Payaman, Kiai Dalhar Waktu Congol, Kiai Khudul Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajuran Magelang. Itu nggak benar bahwa Kiai Dalhar, Kiai Sirat itu sesepuh Magelang. Gurunya Kiai Nawawi, gurunya Kiai Mandur ikut mendorong dan mendoakan kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemberantasan pengemudi. Khudari juga begitu. Kiai Khudari itu dia ada bukan kiai tarekat tapi kiai pesantren, tapi dia punya kehebatan, walaupun dia bukan kiai tarekat tapi ikut membackup dana kongres 57 itu kehebatan Kiai Khudari. Yang keempat, Kiai Abdul Hamid, dia juga bukan kiai tarekat tapi kiai ahli hikmah. Salah satu istrinya malah talqinnya kepada bapak saya. Maka saya ingin supaya segera dikembalikan sejarahnya sesuai dengan tahun 57 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Amin Said Husni menjelaskan Idaroh Aliyah Jatman memang sempat berkirim surat permohonan perpanjangan kepengurusan. Tapi surat itu baru dikirimkan pada Juli 2024. Padahal kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman sudah habis sejak September 2023. Yang kita percaya hanya satu orang di sini. Konteksnya PBNU. Gus Yahya Kolistaku. Hanya satu orang ini yang kita percaya di PBNU. Tidak ada yang lain. Makanya kita berharap kepada Gus Yahya Kolistaku agar melakukan tindakan yang tegas. Tindakan yang pasti. Bukan hanya masalah seperti ini yang jelas-jelas ini melukai banyak orang. Terutama para Nahdliyin. Gus Yahya Kolistaku tidak menindak keras upaya oknum-oknum yang sengaja ingin menguasai PBNU dari mulai organisasi-organisasi sayap di PBNU atau banom-banom PBNU yang akhirnya meruntuhkan PBNU sendiri. Dengan kata lain, kalau ini hanya diselesaikan secara internal sesuai dengan tradisi PBNU, tabayun, husnudon, tidak menutup kemungkinan mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Diduga juga banyak oknum-oknum yang akan memanipulasi organisasi-organisasi sayap PBNU atau Banom. Bahkan organisasi pusat PBNU sendiri akan dirusak oleh oknum-oknum yang ingin menguasai negara ini melalui Organisasi Besar Islam Indonesia PBNU. Jadi kami berharap agar sebagai Ketua PBNU Gus Yahya Kolistaku untuk menindak keras perbuatan-perbuatan orang seperti Saudara Lutfi bin Yahya yang diduga keras, disangka kuat, mencoba memanipulasi dan memprovokasi umat Nahdliyin yang notabene adalah pengikut Thariqah Jatman. Tidak bisa ugal-ugalan seperti itu. Negeri ini punya aturan. Negeri ini ada hukum. Jadi, Saudara Lutfi bin Yahya juga tidak bisa dengan tanpa dosa membuat meme seperti itu. Masa bodoh lah, bodoh amat lah.
Apa kaitannya dengan turun ke jalan? Siapa juga yang mau mengusik tentang NKRI ini? Tidak ada kaitannya dengan surat yang Anda edarkan itu, dengan surat instruksi yang Anda buat itu. Yang itu jelas-jelas diduga keras, disangka kuat, ilegal, dan melanggar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.